Mari sebelum kita mulai persekutuan kita mengandalkan kita pakai berdiri dengan semangat beratur. Aku kok. Yang kita ada pertama GKI. Siap GKI kabarnya? Yes. GKI kabarnya? Yes, yes. Tuhan Yesus? Yes, yes, yes. Mantap. Ada satu sobatku yang setia. Dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu yang tak makan memberiku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang ku miliki. Dibanding dengan kasih-Mu, aku ingin memberikan surga dari hati. Padamu kau ini menyenangkan hatiku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Menyembah-Mu Tuhan, kehadirat-Mu saat ini. Tuhanku yang bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, kebenaran firman-Mu. Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 8. Ayat 1 sampai dengan 8. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk menghidupkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari mulut. Ada waktu untuk mencari dan ada waktu untuk kehilangan.
ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang dan ada waktu untuk damai. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Kiranya firman ini boleh memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, bila kita memperhatikan dalam hidup ini, ada hal-hal yang tampaknya bertentangan, namun sesungguhnya hal yang tampak bertentangan itu sama-sama penting. Ada siang, ada pula malam. Ada musim panas, berarti ada musim hujan. Ada yang sehat, berarti ada yang sakit. Ada yang susah, berarti ada yang dan seterusnya. Rasanya tidak ada seorang pun yang hanya mengalami satu sisi dari kehidupan ini, dan tidak ada yang mengalami sisi yang lain. Jadi intinya nggak ada yang cuma senang terus dari lahir sampai habis senang terus, ataupun susah terus, kita nggak ada ya. Semuanya tuh silih berganti. Semua yang tampak bertentangan itu membentuk sebuah keseimbangan dalam dunia dan dalam hidup kita. Ada saat tertentu dalam hidup ini ketika kita mengalami peristiwa yang menyenangkan, peristiwa menguntungkan, ataupun kita mendapatkan sesuatu. Tapi ada saat lain ketika kita harus menghadapi realitas kehidupan yang menyesakkan hati, di mana kita mungkin kehilangan orang yang kita kasihi, atau juga mungkin kita gagal dalam studi, gagal dalam pekerjaan, ataupun relasi yang tidak baik, dan berbagai macam kepedihan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada saat ketika kita kenyang, namun ada saatnya juga kita harus menanggung rasa lapar dan haus. Sesuatu yang tampak bertentangan itu mau tidak mau harus kita terima dan kita jalani. Dan itulah keseimbangan dalam kehidupan. Nah, kitab Pengkhotbah yang bersama kita baca tadi berisi uraian tentang pengamatan penulis terhadap kehidupan. Orang yang membaca kitab Pengkhotbah secara sekilas akan menarik kesimpulan bahwa kitab ini isinya kok murung, isinya kok pesimis. Hidup ini seakan-akan tidak ada harapan, tidak ada sukacita sama sekali. Kesan ini muncul karena dalam kitab ini dapat kita jumpai banyak sekali istilah kata sia-sia. Kalau kita baca dalam Pengkhotbah pasal 1, kata sia-sia ini banyak sekali muncul. Hampir semua hal di dalam hidup ini dianggap sia-sia. Entah itu kekayaan, entah itu hikmat atau kepandaian, status atau kedudukan, usaha dan pengalaman manusia, dan segala hal lain dalam kehidupan ini. Penulis juga mengatakan bahwa tidak ada hal yang baru di dunia ini. Apa yang tampaknya baru, dahulu sudah ada, dan sejarah selalu berulang. Benarkah demikian bahwa kitab ini memang isinya sangat murung dan nadanya penuh dengan sikap pesimis terhadap segala sesuatu? Kesan ini sepertinya kurang tepat jika kita mencermati apa yang dikatakan oleh penulis dan merenungkannya dengan lebih baik. Kita akan mendapat kesan yang berbeda. Alih-alih bersifat pesimis, kitab ini menguraikan sesuatu yang sangat realistis, yang tidak terbantahkan dan mendorong orang untuk hidup dengan baik dan dengan penuh semangat. Di saat orang mengejar semua hal yang dianggap penting dalam kehidupan, kitab ini mengingatkan bahwa ada sisi lain kehidupan yang seringkali dilupakan dan dengan sengaja ingin dilupakan karena orang tidak suka dengan sisi kehidupan yang tidak menyenangkan.
Dalam bacaan kita pada saat ini, kita semua diingatkan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu juga untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu juga untuk tertawa, ada waktunya untuk meratap, ada waktunya juga untuk menari. Nah, dari apa yang kita baca tadi, semuanya dikatakan bahwa hal itu adalah menunjukkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia silih berganti, dan itu tentunya dialami oleh setiap manusia, walaupun mungkin peristiwanya beda-beda, mungkin katanya juga beda-beda. Jadi tidak semua pengalaman hidup itu menyenangkan, tapi juga tidak semuanya itu menyedihkan. Inilah yang membuat hidup manusia berjalan seimbang. Orang yang hanya mengalami kemudahan atau kesenangan selama hidup akan mudah melupakan akan keterbatasan dirinya, dan orang yang selama hidup hanya mengalami kesusahan akan menjadi orang yang sangat tertekan. Sekali lagi, tidak ada orang yang hanya mengalami kesenangan atau kesusahan dalam hidupnya. Bapak Ibu semuanya, bila kita perhatikan orang yang naik sepeda, mengapa ia bisa tetap berada di atas sepedanya? Padahal sepeda itu hanya bertumpu pada dua buah roda yang indah dan tipis. Hal yang penting diperhatikan adalah orang yang mengendarai sepeda itu tidak akan jatuh bila jalan terus di kayu. Kalau kursinya mandek, ya ambruk. Nah, jika orang itu berhenti dan diam di tempat, dia akan kehilangan keseimbangan dan akan mudah terjatuh. Sekalipun ada juga ya yang mungkin akrobat itu tetap bergerak tetap ya, walaupun di tempat tapi dia tetap menyeimbangkan diri, tetap bergerak ya. Walaupun ada orang yang bertahan duduk di atas sepeda dalam keadaan berhenti. Demikian pula halnya dengan kehidupan kita. Bila kita terus mengayuh, bergerak, atau menjalani kehidupan ini dengan terus aktif bergerak, hidup kita akan sehat. Sama seperti orang yang mengendarai sepeda, ia tidak hanya melewati jalan yang lurus dan mulus, namun kadang-kala ia juga harus melewati jalan yang tidak rata, jalannya naik, jalannya turun, jalannya menikung, mungkin juga jalannya lonjong. Namun dengan terus melaju, dia akan sampai pada tujuan. Tidak ada orang yang hidup tanpa mengalami kesulitan dalam hidupnya. Memang ada orang-orang tertentu yang sekali-kali mengalami kesulitan. Ada juga yang lebih sering mengalami penderitaan atau kesusahan. Ada orang yang kita sebut dengan orang yang lebih beruntung. Misalnya orang yang mungkin dilahirkan dari orang tua yang kaya, ya tentu tidak akan mengalami kesulitan dalam hal keuangan di masa kanak-kanaknya, selalu mendapatkan apa yang diinginkan, mendapatkan makanan yang enak, mendapatkan baju yang bagus, dan lain sebagainya. Orang seperti ini mungkin tidak mengalami kesulitan dalam bidang keuangan. Namun, siapa yang tahu, mungkin ia memiliki kesulitan dalam hal yang lain. Mungkin keluarganya tidak harmonis, atau mungkin juga dia memiliki keterbelakangan, kita kan juga nggak tahu. Nah, benar bahwa ia tidak mengalami kesulitan dalam bidang keuangan, tapi mungkin juga dia sakit, entah sakit bawaan, karena zaman sekarang banyak yang bayi katanya sehat tapi tak tahu ada yang bilang jantungnya bocor, ada yang bilang pertumbuhan secara fisiknya tidak sempurna. Sugih sih sugih, orang tuanya sugih, tapi kalau si anaknya
Nah, Bapak Ibu, bicara tentang pengalaman hidup, saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu yang di sini punya pengalaman yang segudang apa banyaknya. Maka dari itu kalau boleh ada yang ingin berbagi sharing cerita pengalaman yang menyenangkan seperti apa ataupun yang tidak menyenangkan, dan dari hal-hal yang telah terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, pelajaran apa yang mungkin sederhana yang boleh diterima dan mungkin bisa di-sharingkan buat kita sekalian di sini. Saya itu betul-betul saya alami kesulitan pada saat saya masih bekerja di rumah sakit kesini. Saya di bagian radiologi pada waktu itu untuk film, untuk mencuci film itu masih belum seperti yang sekarang pakai alat yang kayak gitu, jadi masih dengan pixel dan developer. Jadi setelah kita foto, pasien yang difoto itu nanti akan dicuci di ruangan gelap kita sama itu masuk ke dalam developer, dan setelah itu nanti di pixel itu akan terlihat untuk gambar-gambar itu, entah foto tulang, itu entah foto lengan, itu semuanya itu. Nah, pada waktu itu kan setiap kita ngambil jadi properti dan yang itu obat itu, dan itu kan tidak ada catatan, dan nanti pixel itu bisa dikumpulkan, terus nanti bisa dijual, nanti hasilnya itu dibagi semua ke karyawan di radiologi itu. Nah, ada seseorang yang memfitnah saya bahwa saya itu ngambil pixel developer itu untuk ya kepentingan itu enggak dipakai untuk itu, tapi dibuat terus dibagi itu ya. Kita lihat kan bisa ada waktu kita minta ke bidang itu kan ada catatan setiap tanggal berapa, terus setiap 3 hari sekali kan itu diganti untuk bisa developer itu yang untuk mencuci film itu. Pada waktu itu masih tahun 2008 itu yang kejadian itu ya. Setelah itu kan saya dilaporkan, dipitnah bahwa saya mengumpulkan itu karena untuk kepentingan saya sendiri, dan saya akan dicopot dan dikeluarkan dari jabatan saya sebagai kepala seksi radiologi. Saya pada waktu itu betul-betul sangat sedih, terus saya puasa Senin Kamis, khususnya 7 Kamis, terus membawa 3 hari, terus puasa mutik itu 1 hari, sudah jadi 2 periode. Setelah itu saya setelah selesai untuk puasa mutik itu saya keluar jam 1:30 malam. Saya berdoa di antara gang itu untuk jemuran, kalau kita jemur, saya duduk di situ di klik kecil itu saya. Setelah saya itu berdoa, kok ada gambar oval itu besar, itu oval di pinggirnya ada berlian, terus kok ada seorang ibu besar itu berjubah terus gini, tapi kok saya juga enggak itu kalau itu Tuhan Yesus, saya itu juga enggak, terus begini, terus saya paginya bercerita dengan ada salah orang namanya Diksi itu, dia ada punya panggilan Diksi itu tak jempol itu kok sopor puji Tuhan gawe itu Tuhanmu semua melindungi kamu tidak akan dicopot, kamu tidak akan dikeluarkan dari pesan. Itu Tuhanmu Yesus, Bu, itu Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Betul-betul setelah itu jadi dikumpulkan, memang setelah diperiksa ya dari catatan itu memang nggak ada untuk saya mau berpikir seperti itu untuk kepentingan saya sendiri. Akhirnya terpuji Tuhan, berkat Tuhan dan Maha Kuasa. Jika saya dilindungi, saya tidak bisa jadi dilepas sebagai kepala seksi, juga dilepas dari karyawan, sehingga saya sampai pernah tugas 2008 kemarin di dalam doa pagi saya sertakan Bapak Kris untuk itu kesaksian saya. Begitu itu sampai sekarang saya masih bisa bekerja, ikut Dr. Sultan di Perlemping itu
semua berkat kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa untuk saya. Dan Bapak Ibu, terima kasih buat Bu Nini juga hadirin Bapak Ibu semuanya. Biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dahulu ataupun saat ini, mungkin ada permasalahan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita ataupun nanti yang akan terjadi entah apa itu, marilah kita terus kayuh kehidupan kita ini dengan terus bersemangat, terus bersyukur, dan kita jalani hanya bersama Tuhan Yesus. Amin. Bila cobaan menghadapi hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus telah menghalangi padamu. Yesus selalu peduli padamu. Karena waktunya kita mengaturkan persembahan buat Tuhan. Dan berkata bercurah, hiduplah dan hidup segera di surga, dan diberi penebus. Yeah.